Kalau di masa tahapan itu kan kita semua kayak dikejar waktu ya. Untuk tahapan juga dalam penyiapan fasilitas itu harus lebih maksimal. Jadi kalau ngomong sarana dan prasarana itu biasanya saat tahapan ya. Itu kalau pemilu itu ada aja kadang salah satu printer atau apa itu rusak. Rusak itu pas malam, Mbak. Iya. Pas dibutuhkan, tapi gimana caranya itu tetap harus digunakan ya kita coba untuk menyiapkan untuk mencari penggantinya. Jadi kita kan intensitas pekerjaan di kantor ini tinggi. Jadi sampai dulu itu ada istilah integritas 24 jam. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya. Ruang obrolan santai namun informatif. Dengan saya Erlin dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema umum dan rumah tangga. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Raditya Dwita Ardana selaku Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Bagaimana kabarnya Bapak? Boleh disapa teman pemilih yang sedang menonton. Terima kasih Mbak Erin. Alhamdulillah kabar saya baik. Nggih. Halo. Ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih Bapak, Iya. banyak orang yang mungkin belum mengetahui sebenarnya apa saja sih gambaran singkat, fungsi dan tugas dari Subbagian Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kota Surabaya. Boleh dijelaskan secara singkat Bapak? Ya, gambaran singkatnya ya. Subbagkul itu sebenarnya sebagai supporting system lah di KPU gitu. KUL ini singkatan gitu Bapak? Iya, KUL itu keuangan umum dan logistik. Ya, kita supporting system dalam segala kebutuhan yang ada di kantor. Terutama di kantor kita nggih, Kantor Pak? kita mulai sarana prasarana, terus kebersihan dan keamanan kantor, juga terkait pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Oke, baik Pak. Nah, yang jadi bikin saya penasaran nih Pak, ruang lingkup pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab Subbagian Umum Pak? Boleh iya. dijelaskan nggih? Subbagian umum itu di kita ya, di Sekretariat KPU, itu terutama terkait tentang administrasi persuratan, Ya. surat menyurat, dan juga kearsipan, ekspedisi surat, yaitu kita untuk pengiriman surat, juga mendistribusikan disposisi surat dari pimpinan untuk kepada tiap bagian, dan juga berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga seperti sarana prasarana kantor, contoh seperti elektronik. Jadi dalam artian kita kan untuk mendukung tugas kita kan, kami dari Subbag Keuangan Umum dan Logistik mendistribusikan BMN, dalam hal ini kayak laptop, printer yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan di kantor, juga untuk fasilitas mobil dan lain sebagainya untuk mendukung kerja pimpinan, kita juga keamanan dan kebersihan kantor. Jadi bagaimanapun juga kita harus menyiapkan lah untuk mendukung operasional kantor kita. Jadi seluruh kantor dari lantai 1 sampai lantai 3 ini semua tanggung jawab dari umum ya Pak? Iya, Umum tanggung dan jawab rumah umum tangga dan ya rumah Pak? tangga, dan kebetulan juga kami dibantu oleh tim hebat lah, ada dari tim Pramubakti dan juga JS, yaitu Jaga Caksana, yang membantu untuk keamanan kantor, Pramubakti untuk kebersihan kantor, dan teman-teman yang lain baik di staf keuangan dan juga staf umum dan juga logistik, terutama juga logistik. Meskipun kalau kita ini tidak ada tahapan pemilu gini, logistik memang tidak seberapa sibuk ya itu. Kita hanya gini itu untuk selain yang utama tadi fasilitas, pemenuhan fasilitas kantor, juga inventarisasi aset kita ini.
Wah, sangat luas sekali ya, Ya Pak, kalau cakupannya ya seluruh kantor ini. cakupannya sampai dulu itu ya waktu saya awal-awal jadi Kasubagul tuh ada guyonan dari teman-teman Kasubagul di Gimana kabupaten itu, kota Pak? lain itu sampai ono kucing mati loh sing ngurusi Kasubagul di kantor Nah, itu. benar. Jadi teman pemilih saya sering sekali melihat Bapak Radit ini kalau misal ada Bapak tukang ke sini, beliau ini sering ngobrol bareng. Dah udah sedekat itu beliau dengan apa ya, dengan petugas yang sering membantu KPU Surabaya dalam memperbaiki sarana dan prasarananya. Boleh tepuk tangannya teman-teman di sini untuk Bapak Radit. Dah, apakah Pak, ruang lingkup dan tanggung jawab tugas umum dan rumah tangga ini di masa tahapan dan non tahapan beban kerjanya jadi sama atau berbeda, Pak? Ya jelas berbeda Mbak. Kalau di masa tahapan itu kan kita semua kayak dikejar waktu ya. Untuk tahapan juga dalam penyiapan fasilitas itu harus lebih maksimal. Jadi kalau ngomong landai kita tidak landai. Dalam artian tiap hari itu di kantor pasti ada rapat dan lain sebagainya. Kita nyiapkan ruang rapat bisa jadi itu saat kegiatan pemilu itu kayak ini kayak kalau ada kegiatan di kantor ya. Kita kan ada 2 ruang rapat. Ruang rapat lantai 2, lantai 3 itu juga digunakan, Mbak. Penuh ya, Pak. Terus berbagi waktu kita dengan kegiatan pengelolaan logistik di gudang. Jadi kita membagi waktu dan juga memberikan apa ya istilahnya pelayanan. Ngomong pelayanan kesannya kayak ya, apa namanya memang kan sudah tugas kami ya di Subag Keuangan Umum dan Logistik. Jadi gimana caranya kami membantu untuk tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Kalau ngomong tadi perbedaannya pasti berbeda. Kalau kegiatan yang tidak ada tahapan gini, kita pasti sekarang untuk pengelolaan arsip, Mbak. Sama kan kemarin KPU Kota Surabaya sudah menghadirkan narasumber dari kantor arsip Surabaya ya. Itu gimana caranya kita bisa mengelola arsip lebih baik dan juga dalam masa non tahapan ini kita dalam proses inventarisasi aset. Jadi kita adakan stok komponen BMN, jadi di mana kita bisa tahu kondisi terkini dari barang-barang yang ada di KPU Kota Surabaya. Jadi nanti kalau barang itu memang rusak berat atau memang rusak ringan yang bisa kita perbaiki. Karena kan mengingat juga kita tahu sendiri fasilitas kantor di tempat kita ini dengan semakin bertambahnya pegawai pasti butuh sarana prasarana untuk mendukung kinerja ya. Semacam kemarin juga meja kita kan dengan kedatangan teman-teman CPNS dan juga teman-teman PNS yang mutasi dari daerah lain, juga pengangkatan teman-teman P3K kemarin. Jadi kan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kerja kan juga bertambah. Jadi untuk sementara ini memang masih dioptimalkan dengan menggunakan barang yang masih bisa digunakan. Kalau berbicara mengenai arsip dan persuratan tadi ya Pak, kan kita di KPU sudah ada salah satu aplikasi yang namanya Srikandi ya Pak? Oh iya benar, Srikandi ya. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ya Pak. Apakah dengan diterapkan aplikasi tersebut ada dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan umum khususnya dalam pengelolaan administrasi kesehariannya Pak? Ya pasti sangat membantu, apalagi aplikasi ini ya, Srikandi ya, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ini kan salah satu program nasional yang ini platform ini tuh dibuat oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia ini berangsur-angsur sekarang menggunakan aplikasi ini. Jadi kebetulan di KPU ini kan juga termasuk baru ya. Maksudnya di KPU baru mendapatkan sosialisasi terkait Srikandi itu mulai tahun 2024 dulu itu. Dan memang belum kita terapkan secara maksimal ya. Jadi Srikandi di KPU ini masih terkait persuratan. Jadi kita pengiriman surat antar dari KPU Kota Surabaya ke KPU Provinsi. Jadi persuratan juga memang lebih
enaknya Sri Kandi ini kan kita bisa ngecek jejak suratnya, arsipnya kan secara aplikasi kan karena dan juga di situ ada akun-akun semacam ini akunnya ketua, akun sekretaris dan juga nanti untuk disposisi surat memang lebih cepat karena juga terkait adanya aplikasi Sikandi ini kan nanti apa ya istilahnya mengurangi penggunaan kertas paperless. Jadi semua melalui aplikasi. Baik, sangat membantu ya Pak berarti adanya Ya Sri sangat Kandi ini ya. membantu juga apa ya kita juga memang namanya juga aplikasi baru ya mau nggak mau kan harus terus belajar agar bisa digunakan secara maksimal di KPU. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat. Kalau untuk memastikan fasilitas sarana dan prasarana kantor agar tetap terpenuhi secara optimal nih Pak. Pastikan maintenance-nya ini tidak gampang nih Pak. Ya Bagaimana Pak? Ada tips untuk tidak pengelolaannya? gampang Iya. juga kita ngomong masalah fasilitas sarpras ya. Memang kami dari kami tim dari keuangan umum dan logistik ya khususnya itu kita tahu kondisi barang ini rusak atau enggak kan dari hasil stock of name. Jadi tiap bulan itu kita ada pengecekan ringan dari pengecekan masing-masing fasilitas yang ada di kantor ini. Kira-kira yang butuh perbaikan mana yang kira-kira ini bisa diperbaiki dan juga yang memang rusak. Jadi harus kita catat untuk barang itu rusak dan juga dari kita berkoordinasi dengan tiap bagian terutama kasubag ya kita tanyakan kira-kira kondisi barang yang ada di ruangan mereka itu masih bisa digunakan atau memang kalau ada yang rusak nanti bisa diperbaiki. Untuk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada subbagian umum dan rumah tangga khususnya, kendala apa saja yang sering Bapak alami Pak? Serta bagaimana upaya Bapak untuk mengatasinya Pak? Kalau terkait kendala pasti namanya setiap pekerjaan ada ya Iya, Pak. kendala. Cuma ya kalau di KPU terutama terkait sarpras tadi ya kita tuh keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi kayak meja kerja kemarin aja kan ada tambahan CPNS dan sebagainya kita upayakan harus ada lah juga karena kan juga kaitannya sama keterbatasan anggaran kita belum bisa pengadaan dan makanya kan kayak kemarin teman-teman CPNS pun kan baru dapat laptop dan sebagainya kan setelah berapa bulan kerja di sini kita nunggu anggaran dari KPU RI dan juga ini kalau ngomong sarana dan prasarana itu biasanya saat tahapan ya itu kalau pemilu itu ada aja kadang salah satu printer atau apa itu rusak itu pas malam Mbak Iya. pas dibutuhkan tapi gimana caranya itu tetap harus digunakan ya kita coba untuk menyiapkan untuk mencari penggantinya. Baik Pak, selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Subakul nih Bapak, Iya. adakah pengalaman menarik atau yang berkesan yang Bapak dapat ceritakan kepada kita di sini Pak? Iya. Pengalaman menarik dan berkesan ya. Ini ya banyak lah Mbak pengalaman menarik dan berkesan itu di sini. Apalagi yang paling banyak tuh saat tahapan pemilu dan pilkada. Jadi
kita kan intensitas pekerjaan di kantor ini tinggi. Jadi sampai dulu itu ada istilah integritas 24 jam. Gimana tuh Pak maksudnya integritas 24 Ya, jam? integritas 24 jam tuh kita harus standby 24 jam. Di kantor dulu sampai sempat ada piket, Mbak. Di kantor itu saya sama Bapak Idris itu sempat enggak pernah pulang dulu. Karena ada piket di kantor itu, jadi gantian. Tiap pegawai itu piket, jadi sampai di kantor sampai pagi gitu. Waktu awal-awal menjelang tahapan itu. Luar biasa ya Pak kalau Ya waktu. makanya nanti Mbak Erlin kan sebagai CPNS KPU kan pasti kalau sudah tahapan pasti merasakan. Oke, nanti kita rasakan bersama-sama ya Pak. Iya. Pak, sebagai penutup nih Pak, adakah hal yang ingin disampaikan kepada teman pemilih yang sedang menonton? Mungkin pesan-pesan untuk pemilu atau pilkada selanjutnya atau apa Pak yang mungkin kita dapat dengarkan bersama dari Bapak Radit ini? Oh iya. Ya pesan saya cukup hanya singkat saja untuk teman pemilih, jangan sampai golput. Gunakan hak pilihmu. Suaramu menentukan masa depan bangsa. Wah, luar biasa sekali Bapak. Nah, teman pemilih, pada episode kali ini kita telah membahas secara detail mengenai khususnya umum dan rumah tangga di KPU Surabaya ya Pak. Dari perbincangan ini kita dapat memahami bahwa Subbagian Kul ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penopang utama operasional kelembagaan. Meskipun sering bekerja di balik layar, kontribusinya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di KPU. Terima kasih kepada Bapak Radit atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu nggih Pak. Nggih, alhamdulillah, amin amin. Saya Erlin pamit undur diri. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan share podcast Pahlawan Kota Surabaya. Sampai jumpa di episode podcast Pahlawan KPU Kota Surabaya selanjutnya.